Ya, terima kasih kembali lagi bersama saya Vincenzius dan Bagaskara. Di sini saya akan melakukan subnetting dengan 3 LAN dengan network ID-nya 192.168.1.0. LAN pertama menggunakan jumlah host dengan umur Anda. LAN kedua dengan LAN keuangan dengan jumlah umur ayah Anda, dan LAN ketiga jumlah host ada usia ibu Anda. Nah, di sini pengumpulan nanti malam. Nah, ini adalah soal dari ibu dosen saya. Kemudian saya sudah melakukan penghitungan terlebih dahulu sebelum melakukan setting di paket testernya, teman-teman. Nah, di sini LAN 1 ini LAN SDM, jumlah hostnya dengan umur ayah, dengan umur saya. Nah, umur saya kebetulan 22 host. Dan kemudian LAN keuangan umur ayah Anda 50. Jadi ada 50 host, dan jumlah LAN 3 LAN Fasilkom jumlah host umur dari ibu yaitu ada 42. Nah, sebelumnya untuk melakukan subnetting, saya memulai subnetting dari jumlah host yang terbanyak. Jadi urutannya begini, teman-teman. Nanti paling banyak kan umur ayah saya yaitu 50. Jadi urutannya LAN 2 yaitu dengan umur ayah saya, kemudian LAN 3, kemudian LAN 1. Nah, untuk penghitungannya ada di bawah sini ya, teman-teman. Nah, jadi LAN 1 ada 50 host. LAN 2 ada 50 host. LAN 3 ada 42 host. Kemudian LAN 1 ada 22 host. Nah, untuk menghitung hostnya ini, teman-teman, sebelumnya kita konversikan dulu nih. Nah, 50 host itu bisa kita lihat di sini ya, teman-teman. Sebelumnya saya sudah melakukan konversi dulu. Nah, kita masuk ke yang ini, /26. Di /26 itu ada 64 IP dengan 62 IP usable. Jadi untuk 50 host itu masuknya di /26. Sedangkan kenapa tidak di /27? Karena di /27 itu hanya ada 32 IP. Jadi ada kurang IP. Nah, kemudian untuk LAN 3 kita masuk ke /26 juga, dan LAN 1 baru kita masukkan di /27. Oke, untuk penghitungannya seperti biasa ya, teman-teman. 2/0 itu ada IP-nya, 2/1 ada 2 IP, kemudian 2/6 itu ada 64, dan seterusnya. Nah, di sini kita konversikan menjadi subnet mask. Subnet masknya itu yang digunakan yang ini, teman-teman. Jadi bagaimana bisa ketemu 192, yaitu dari 255 dikurangi 256 dikurangi 192. Oke. Jadi ketemunya nanti di sini 64. Nah, 265 dikurangi 224, ketemu 32. Jadi jumlah IP itu ada 265 di setiap ini ya, teman-teman, setiap bagiannya. Nah, setelah itu saya telah melakukan penghitungan karena tadi saya jelaskan di awal saya menggunakan LAN 2 sebagai subnetting awal karena host terbanyak. Jadi saya setelah melakukan LAN 2, di sini saya mulai dari IP 192.168.1.0 hingga batas atasnya yaitu 1.63. Kemudian urutannya ke LAN 3 karena LAN 3 mempunyai nilai kedua host yang paling banyak. Kemudian LAN 1 yaitu dengan jumlah host yang paling sedikit. Nah, untuk penghitungannya
cukup singkat. Di sini ada 32 IP di LAN 1, LAN 2 ada 64 IP, LAN 3 ada 64 IP. Nah, untuk topologinya saya kembali, langsung saja kita pakai Cisco pakai Tracer. Di sini saya akan menggunakan router PTMT. Kita pasang dulu semuanya, switch-nya ada 3. Ada 3 switch. Kemudian kita pasang 3 komputer. Nah, saya kasih nama dulu di sini. Nah, kemudian kita sebelumnya masuk ke router dulu ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita harus menambahkan dulu ini untuk jumlah port giga Ethernetnya. Kenapa harus ditambahkan? Karena kalau tidak ditambahkan, karena kita tadi memilih router yang kosong PTMT. Nah, kita geser-geser sedikit. Nah, di sini sebelum kita masukkan port di slot kosong ini, kita perlu matikan dulu routernya. Kemudian kita cari yang nih, PT router NM13 Ethernet. Nah, di sini caranya ini digeser aja. Port 1 LAN giga Ethernet 1 itu dimulai yang paling kanan. Lihat dari belakang router ya. Kita masukkan 4, yang satu buat jaga-jaga. Kemudian jangan lupa setelah kita pasang, kita hidupkan lagi routernya. Nah, sudah kita hidupkan kembali. Nah, untuk merubah tampilan awal, di sini kita perlu klik saja buat inisial awal. Ini router pusat. Ini belum di hostname ya teman-teman, baru di awal biar enak saja dipandangnya. LAN 2 itu tadi LAN 1 itu ada switch LAN SDM. Switch 2 itu ada LAN keuangan. Switch 3 ada LAN Fasilkom. Nah, di sini juga PC-nya kita ganti juga, PC SDM, PC keuangan, dan PC Fasilkom. Nah, setelah itu kita baru hubungkan kabelnya. Di sini pakai giga Ethernet 0/0 masuk ke LAN SDM. Kemudian 1/0 ke keuangan, 2/0 ke Fasilkom. Oke, kemudian kita LAN SDM masuk pas Ethernet. PC ada pas Ethernet juga. Pas Ethernet masuk ke komputer dengan pas Ethernet. Nah, setelah itu yang pertama kita lakukan itu melakukan settingan di router. Settingannya cukup mudah. Jadi ini tadi perhitungan sudah kita lakukan terlebih dahulu sebelum itu subnetting dasar ya teman-teman. Subnetting dasar satu network. Jadi untuk IP 192.168.1.0 itu jadi network utama. 192.168.1.0 itu adalah IP yang digunakan di router
pusat. Oke, jadi IP ini nanti akan dipecah ke bawahnya. Oke, teman-teman. Jadi kita masuk saja langsung ke router, kita masuk ke menu CLI. Karena kita mau kita no, kita akan manual melakukan settingan. Kita enable dulu configure terminal, kita ganti dulu hostname-nya ya teman-teman. Hostname jadi router pusat. Nah, setelah itu di router pusat kita melakukan configure IP untuk masing-masing interface Giga Ethernet. Caranya kita masuk ke interface Giga Ethernet 0/0. 0/0 itu yang mengarah ke LAN SDM atau LAN 1. Nah, karena di sini kita sudah melakukan penghitungan, kita langsung saja masukkan IP address dengan IP-nya 192.168.1.129. Ini untuk IP gateway-nya teman-teman, sudah saya tandai warna hijau telur bebek. Kemudian kita subnetnya pakai yang 224. Nah, ini ya teman-teman, kita warnai kuning. Nah, kita masuk LAN 1. Tadi LAN 1 itu yang 32 host di sini. Kemudian kita enter. Kemudian untuk menghidupkan port di sisi router, kita masukkan no shutdown. Nah, di sini untuk interface 0/0 sudah, kita exit. Kemudian kita masuk ke interface Giga Ethernet 1/0. 1/0 itu LAN 2, yaitu LAN keuangan. Kita masukkan IP address 192.168.1.1. Nah, ini nanti di 1.1 bakal digunakan menjadi default gateway untuk host atau PC-PC yang ada di bawah ini di LAN keuangan yang jumlahnya ada 50 host tadi ya. Kita pakai subnetnya 255.255.255 karena pakai 64 host yaitu dengan /24 kita menggunakan subnet 192. Kita enter, kita no shutdown. Kemudian kita exit, kita masuk ke interface Giga Ethernet 2/0. Nah, karena tadi kita pakai router kosong, kita bisa menyesuaikan interface sesuka kita ya teman-teman. Kita mau pakai interface fast Ethernet atau yang pakai optik itu sudah bisa. Yang penting ada ketersediaannya. Kemudian kita masukkan IP address 192.168.1.65. Itu adalah default gateway LAN 2 dengan subnetnya masih 192 yaitu dengan /26. Kita enter, kemudian kita no shutdown. Nah, ini untuk settingan di router sudah cukup. Kemudian kita ke bawah, dari paling sebelah kiri kita masuk ke LAN SDM. Nah, ini adalah tampilan switch dari relnya ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, kita langsung saja masuk ke mode CLI, kita enable, kemudian kita configure terminal, hostname LAN SDM. Nah, LAN SDM sudah terhubung, kemudian kita masukkan IP default gateway. Nah, IP default gateway adalah IP yang telah kita setting di router yang mengarah ke Giga Ethernet 0/0 yaitu dengan IP 192.168.1.129. Kita enter. Oke. Gateway LAN SDM sudah, kita masuk ke LAN keuangan. Sama caranya seperti tadi. Kita tinggal masukkan lagi hostname LAN keuangan. Kemudian kita masukkan IP
default gateway 192.168.1.1 untuk LAN keuangan. Kemudian kita masuk ke LAN Fasilkom. Untuk LAN Fasilkom kita enable dulu. Konfigur terminal, kita masukkan hostname LAN Fasilkom, kita enter. Kemudian kita masukkan IP default gateway-nya dengan IP 192.168.1.65, kita enter. Nah, untuk settingan LAN ketiganya sudah selesai, maka kita langsung saja masuk ke setiap PC untuk melakukan konfigurasi IP 1.158. Kenapa saya menggunakan IP 158? Dikarenakan yang bisa kita gunakan di LAN 1 setelah kita hitung-hitung dengan subnetting tadi, yang bisa digunakan IP yaitu dari IP setelah IP gateway yaitu 130 sampai 158. Nah, kebetulan saya menggunakan IP terakhir yang bisa digunakan untuk komputer. Nah, untuk IP yang 159 kenapa tidak digunakan? Karena IP ini adalah IP broadcast-nya. IP broadcast setiap LAN itu ada, dan IP subnet itu yang awal tadi. Kemudian host pertama itu digunakan untuk gateway. Oke, kita exit, kemudian masuk ke LAN keuangan. Caranya sama, 192.168.1.62. Saya menggunakan IP yang paling terakhir dari masing-masing host yang tersedia ya teman-teman. Nah, untuk masing-masing komputer yang ada switch-nya ini kita bedakan dengan tadi gateway-nya masing-masing. LAN 3 kita menggunakan IP 126. Gateway-nya 1.65. Oke. Nah, untuk menyeting kita sudah selesai teman-teman. Nah, kenapa kita menggunakan switch? Sebenarnya selain switch kita bisa juga pasang dengan access point. Nah, nanti di access point itu bisa kita setting dengan IP static atau dengan IP DHCP. Karena kita menggunakan LAN, oke, kita jadi pasang switch. Nah, di sini kita pakai satu switch dengan jumlah port yang bisa digunakan itu ada 24 port fast ethernet, 2 giga ethernet, dan ada satu VLAN. Ini 3 switch sama tipenya teman-teman. Nah, untuk membuktikan kita sekarang masuk ke PC SDM. Nah, kita melakukan ping dari PC SDM ke gateway PC SDM. Gateway-nya 158. Oke, ke gateway sudah tembus. Ke gateway LAN keuangan sudah tembus. Ke gateway LAN Fasilkom juga sudah tembus. Oke. Kemudian kita ping ke PC LAN keuangan. Dan keuangan itu IP-nya ini. LAN komputernya. Nah, karena dia belum tuh ada satu timeout. Nah, kita ulangi sudah lancar. Kemudian kita ping ke IP PC Fasilkom. Nah, seperti tadi awalnya masih ada DO, kita ulangin. Oke, tip dari PC SDM
sudah bisa ping ke PC Fasilcom. Nah, kemudian kita ping kembali dari PC Fasilcom ke PC keuangan dulu. Oke, tembus dari PC Fasilcom ke PC keuangan. Kemudian kita ping ke PC SDM, sudah tembus. Nah, ada satu lagi teman-teman untuk memastikan jalur. Kita coba trace dari PC Fasilcom ke PC SDM. Nah, setelah kita lakukan tes atau penglihatan jalur, di sini ada dua IP yang dilewati, yaitu IP 192.168.165. 165 itu ada di LAN 3, yaitu gateway untuk PC Fasilcom di router pusat. Nah, langsung masuk ke LAN-nya PC SDM atau LAN SDM ini. Oke, jadi itu tadi sedikit cara menyeting dan menghitung subnetting masing-masing LAN dengan masing-masing host yang berbeda di dalam satu network router. Oke, terima kasih. Mungkin sekian video dari saya. Mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung saja komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih.